Halo dan selamat berjumpa kembali di acara ICC Bible Study Me and My Bible. Oke, ketemu lagi dengan saya Aryan. Buat Anda yang melewatkan kelas pertama minggu lalu, ini saya akan berikan sedikit ringkasannya, garis besarnya, bisa dilihat di layar. Kita sedang mulai membahas perjanjian baru sesuai dengan program Me and My Bible di gereja ICC, oke? Dan perjanjian baru itu diawali dengan 4 kitab yang kita kenal dengan sebutan Injil atau Gospel. Apa itu Injil? Injil adalah semua catatan tentang apa yang Yesus katakan dan Yesus lakukan. Oke, hanya ada satu Injil, namun dilihat dengan 4 perspektif yang berbeda. Oke, kita lihat tabelnya. Kita lihat di situ Matius menggambarkan Yesus sebagai raja, di mana fokusnya adalah the royalty of Christ. Kemudian Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba, fokusnya adalah the ministry of Christ. Lukas menggambarkan Yesus sebagai anak manusia, fokusnya adalah the humanity of Christ. Dan terakhir Yohanes menggambarkan Yesus sebagai Tuhan, fokusnya adalah the divinity of Christ. Nah, dari pemaparan ini kita belajar bahwa Yesus itu 100% raja, tapi dia juga 100% hamba. Yesus 100% manusia, tapi dia juga 100% Tuhan. Oke, ini yang luar biasanya. Kemudian dari situ, minggu lalu kita udah masuk ke kitab pertama, yaitu kitab Matius, di mana kita membahas mengenai Matius 1 ya. Matius 1, di slide berikutnya kalau nggak salah, di mana 2 poin utama dari Matius 1 adalah the genealogy of Jesus dan the story of Joseph. Kita belajar bahwa silsilah Yesus dipenuhi dengan nama-nama tokoh yang hidupnya jauh dari sempurna, seperti Abraham, Yakub, Daud, Salomo, hingga Yusuf. Namun, melalui mereka lah Yesus lahir ke dunia, melalui orang-orang yang nggak sempurna itu. Demikianlah hari ini, walaupun hidup kita, hidup saya, hidup saudara nggak sempurna, namun Kristus bisa dinyatakan kepada dunia lewat kehidupan kita. Amin. Oke, itu kira-kira yang kita bahas minggu lalu. Hari ini kita bakal lanjut pembahasan kita ke Matius 2. Oke, sudah siap dengan semua catatannya, dengan semua kopinya, apapun yang bisa membantu saudara. Kita bakal masuk ke Matius 2. Oke, here we go. Pasal 2 ini cukup singkat dan straight to the point. Saya kasih judul pasal ini The Magi and the King. Oke, orang Majus dan Sang Raja. Kita bisa baca nanti di kalau saudara udah baca pasti pasal ini diawali dengan kisah ketika orang Majus dari timur datang mencari yang mereka sebut sebagai raja orang Yahudi, oke? Dan waktu itu mereka ketemu Herodes, yang ketika itu Herodes itu menjabat sebagai raja di Yudea. Di Matius 2 ayat 2, orang Majus bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Gitu katanya. Nah, mari bayangkan kejadian lucu ini. Kebayang ya, kalau saudara punya rumah gitu kan, terus ada tamu ngetok-ngetok suatu hari, saudara bukain pintu rumah saudara, lalu tamunya bilang, permisi mas, permisi mbak, kalau bosnya yang punya rumah ada, kebayang nggak sih itu gondoknya kayak apa kalau tamunya bilang gitu? Kayak pengen ngejerit gitu, hello, ini rumah gue bosnya, gitu kan. Nah, kebayang kurang lebih itu yang dirasakan oleh Herodes. Mana rajanya? Padahal Herodes mikir, loh, kan gue rajanya ya, kenapa jadi raja lagi gitu. Kebayang marahnya Herodes waktu itu. Okay? Jadi Herodes berusaha mengorek info dari orang Majus, kemudian dia tanya ke ahli-ahli Taurat di kerajaannya gitu kan, di mana nih Mesias bakal lahir. Kemudian di Matius 2 ayat 5 sampai 6, ini adalah jawaban ahli Taurat, saya lupa ada ayatnya, ada ya, oke. Dibilang kata ahli Taurat, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan hanya terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Nah, ini adalah quote yang diambil dari Mika 5 ayat 2, ada di layar saudara, dibilang, tapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purba kala, sejak dahulu kala. So, kita lihat paralel lagi ya, ingat selalu bahwa New Testament is the Old Testament revealed, itu kita bahas minggu lalu ya, dan nanti kita bakal lihat bahwa di sepanjang Injilnya, banyak sekali Matius mencatat relevansi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke, nah, mari kita lihat dulu tokoh-tokoh yang sudah muncul sejauh ini, yang udah kita baca sejauh ini. Pertama, ada yang namanya The Magi, oke? The Magi, orang Majus. Orang Majus, ini arti katanya, ini mereka adalah orang bijak. Orang-orang yang mempelajari
mengenai astronomi, astrologi, ilmu-ilmu perbintangan gitu ya. Kalau saudara ingat di berapa saya lupa tahun berapa, Pastor Nala pernah bagikan di khotbah tentang orang Majus ini. Mereka datang dari Persia dan kemungkinan besar mereka adalah pengikut kepercayaan Zoroaster. Ini salah satu dari agama tertua di dunia yang mempelajari mengenai ilmu perbintangan. Nah, secara tradisional mereka sering disebut sebagai 3 orang Majus atau Three Kings. Oke, 3 orang Majus atau Three Kings, ini istilah yang beken kita kenal. Nah, saya mau kasih bahas beberapa fakta mengenai The Magi ini. Oke, ada beberapa fakta yang kita mau pelajari sama-sama. Yang pertama, ternyata di Alkitab tidak disebutkan bahwa mereka adalah raja. Oke, gak disebutin tuh, dibilangnya cuma orang Majus gitu kan. Nah, kenapa secara tradisional mereka sering disebut Three Kings, 3 raja? Nah, kemungkinan ini mengacu pada nubuatan Nabi Yesaya. Saya bacakan aja ayatnya karena nggak ada di slide. Di Yesaya 60 ayat 3, sudah gue catat, dan ayat 6. Yesaya 60 ayat 3 dan ayat 6. Bunyinya gini, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Oke, lihat ada raja-raja bakal datang, bawa emas, bawa kemenyan. So, para ahli mengasumsikan ini adalah penggenapan dari nubuatan Yesaya ini. Makanya disebut 3 raja. Oke, tapi in reality, kenyataannya, kita nggak tahu mereka raja atau bukan. Bisa ya, bisa enggak, I don't know, tapi saya rasa itu bukan isu yang penting buat diperdebatkan ya, mau raja mau bukan, nggak masalah, oke? Tapi pokoknya Alkitab nggak menyebutkan mereka raja. Itu fakta pertama. Fakta kedua adalah bahwa Alkitab juga nggak pernah menyebutkan bahwa hanya ada 3 orang Majus. Nah, ini juga menarik ya. Bahkan kemungkinan besar jumlahnya tuh jauh lebih banyak dari itu. Mengingat perjalanannya tuh jauh banget. Dari Persia, tempat asal mereka, ke Yerusalem, itu kalau saudara buka pakai Google Map, jaraknya itu sekitar 2.200 km. So, itu perjalanan yang sangat jauh dan berbahaya, bisa berminggu-minggu dengan begitu banyak perampok di jalan. Apalagi nih orang Majus ini, mereka membawa barang-barang berharga, persembahan yang mahal-mahal. Jadi saya hampir yakin bahwa mereka membawa rombongan besar dan pasukan pengawal yang mungkin jumlahnya ribuan. Oke, jadi nggak pernah disebutkan hanya ada 3 orang Majus. Kemungkinan besar lebih dari 3. Nah, lalu kenapa tradisi mengenal istilah 3 orang Majus? Nah, angka 3 itu mengacu pada jenis persembahan yang mereka bawa. Oke, itu saya sudah tuliskan di tabel di layar saudara. 3 jenis persembahan sebetulnya. Yang pertama ada emas. Apa itu emas? Emas itu emas itu logam mulia ya. Itu adalah sebuah simbol persembahan untuk raja. Itu yang terjadi di zaman itu. Emas adalah simbol kerajaan. Kemudian yang kedua, kemenyan. Ini adalah sesuatu yang biasa dipakai oleh imam. Kalau kita tahu ya, imam-imam itu masuk ke kemah pertemuan, mereka bakal membakar gitu ya. Jadi ini adalah sarana simbol penyembahan kepada Tuhan maupun kepada dewa-dewa apapun di zaman itu. Ini selalu caranya worship di zaman itu pasti pakai kemenyan. Oke, dan terakhir ada mur. Ini adalah yang biasa dipakai untuk balsem orang mati. Kalau orang mati dibalsemin itu pakai mur. Jadi ini adalah simbol kematian. Barang berharga juga, barang mahal juga, tapi biasanya dipakai buat simbol kematian. Nah, 3 persembahan ini sebetulnya menunjukkan bagaimana kita harus menyembah Yesus. Yang pertama, kita menyembah Yesus sebagai Raja yang memerintah di atas seluruh bumi. Yang kedua, kita menyembah Yesus sebagai Tuhan yang memerintah di sorga. Dan ketiga, kita menyembah Yesus sebagai juru selamat yang mati untuk dosa kita. Oke, itu dia 3 persembahan yang mewakili 3 cara kita harus menyembah Yesus Kristus. Oke, jadi sebetulnya, again, nggak disebutkan 3 orang Majus, tapi 3 jenis persembahan. Terakhir, fakta terakhir yang mau saya bagikan adalah penggambaran tradisional di mana ada 3 orang Majus yang lalu menyembah di samping palungan Yesus. Supaya ya kalau misalnya di lukisan atau mungkin saudara ke toko lihat hiasan Natal, selalu itu kan ada palungan, ada Yusuf, Maria, Gembala, dan ada 3 orang Majus sebelahnya. Nah, penggambaran ini pun sebetulnya itu kurang tepat.
Karena kalau kita baca di Matius 2 ayat 11 dibilang kan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan persembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dibilang mereka masuk ke dalam rumah, bukan ke dalam kandang. Oke, jadi Yesusnya udah nggak di kandang lagi tuh. Bahkan dibilangnya anak itu, bukan bayi itu. Jadi kalau menurut timeline-nya, kalau kita pelajari kronologinya, ketika orang Majus datang, itu estimasinya Yesus itu udah umur mungkin sekitar 1 tahun lah kurang lebih. Jadi mereka datangnya itu nggak barengan dengan para gembala. Para gembala betul ketika Yesus di kandang, tapi orang Majus datang itu mungkin sekitar setahun setelahnya ketika Yesus udah ada di rumah bersama dengan Maria, dibilangnya di ayat ini. Oke, itu 3 fakta unik, 3 fakta menarik tentang orang Majus, di mana nggak disebutin mereka itu raja, nggak disebutin cuma ada 3, dan mereka itu nggak datang ke kandang. Oke, tapi saya mau encourage saudara, 3 fakta kita pelajari ini bukan buat senjata saudara berdebat gitu ya. Kalau saudara ke toko, mau Natal, ke toko, lihat hiasan Natal, ada 3 orang Majus di kandang, itu jangan terus malah dimarahin yang punya tokonya gitu. Ini nggak bener nih, Alkitab bilang nggak kayak gitu. Enggak, oke. Ini bukan buat diributin, bukan buat didebatin. Ini pengetahuan buat kita aja, oke. Sementara apa yang kita lihat di hiasan itu kan ada sebuah perlambangan. And it's okay, nggak apa-apa banget, oke. Jadi yang gini-gini nggak perlu diributin. Yang penting kita tahu makna di baliknya. Oke, setuju ya? Sepakat ya? Jadi tujuan Bible Study itu bukan buat supaya kita makin pinter debat gitu kan, bisa berantem sama orang, enggak. Oke, kita belajar itu justru supaya kita makin mengasihi orang, kita tahu kebenaran, tapi kita bisa menyampaikannya dengan lembut. Oke, sip ya? Sepakat ya? Satu hal lagi yang menarik tentang orang Majus ini ya, adalah gini. Kalau saudara pelajari Alkitab saudara, Matius itu adalah satu-satunya penulis Injil yang menulis mengenai orang Majus ini, the Magi ini. Oke, di Markus, Lukas, Yohanes tuh nggak ada. Nah, saya nggak tahu mengapa hanya Matius yang menulis mengenai orang Majus, tapi kemungkinan itu adalah karena kan orang Majus ini adalah Gentiles ya, mereka adalah non-Yahudi. Sementara kepercayaan di zaman itu bilang bahwa namanya Mesias itu bakal lahir hanya untuk orang Yahudi. Oke, jadi sebetulnya Mesias itu lahirnya bukan buat orang-orang Majus ini, gitu. Dan kemudian mungkin Matius membandingkan dengan dirinya, di mana dia adalah seorang mantan pemungut cukai, betul ya? Dan pemungut cukai di zaman itu adalah profesi yang kaya raya, uangnya banyak, gitu kan? Tapi dianggap sebagai pekerjaan yang paling hina oleh bangsanya karena mengkhianati bangsa sendiri. Kan pemungut cukai itu gini, mereka ngambil pajak dari orang Yahudi dan diberikan kepada penjajah Romawi, gitu. Itu tugas mereka tuh. Mereka di-hire oleh orang Romawi buat mengambil pajak dari teman-teman sebangsanya. Makanya namanya pemungut cukai itu dianggapnya orang paling hina. Jadi Matius itu adalah orang yang dulunya terkucilkan, dijauhi, dihina oleh rekan-rekan sebangsanya. Dan kalau boleh saya tebak, alasan Matius menulis tentang orang Majus yang menyembah Yesus, ini adalah karena Matius ingin menekankan bahwa yang namanya Mesias, Yesus, itu datang ternyata untuk seluruh bumi. Orang-orang yang dinilai nggak layak, seperti pemungut cukai, pelacur, bahkan orang-orang yang non-Yahudi, semua orang boleh datang untuk menyembah Yesus. Saudara, hari ini siapapun engkau, apapun latar belakangmu, engkau boleh datang kepada Yesus. You can come to Jesus, whoever you are. Mesias datang buat kita semua. Amin. Oke. Itu mengenai orang Majus ya. Itu tokoh pertama yang kita pelajari. Nah, tokoh kedua yang kita udah berkenalan dari kisah tadi adalah yang namanya Herodes. Herodes atau Herod the Great. Siapa Herodes ini? Kalau saudara pelajari sejarahnya, Herod the Great adalah raja wilayah Yudea yang merupakan daerah jajahan Romawi tadi. Herodes sendiri ini sebetulnya bukan orang Yahudi asli, melainkan dia itu orang Edom, daerah lain, dia orang Edom. Makanya mungkin itu sebabnya kenapa Herodes tersinggung gitu kan ketika orang Majus tanya, mana raja Yahudi? Sebenarnya dia tahu dia bukan orang Yahudi asli gitu kan, makanya dia offended, maybe, Nah, Herodes the Great ini dia terkenal dengan proyek-proyek pembangunannya di seluruh Yudea. Dia membangun banyak konstruksi yang luar biasa, jadi dia juga seorang builder, bersejarah, tapi di samping itu dia juga terkenal sebagai seorang tirani yang kejam.
Contohnya nggak sejauh-jauh, kita udah baca juga di kitab Matius bahwa setelah para orang Majus pergi, lalu Herodes mulai berhitung gitu ya, oke, ini bintang katanya muncul sekitar 1 tahun yang lalu. Berarti biar aman, berarti biar aman, semua anak di bawah usia 2 tahun, sikat, bunuh aja semua. Gitu kan, dan Herodes perintahkan tuh buat bunuh semua anak di Bethlehem yang berumur 2 tahun ke bawah, karena dia nggak mau ada orang lain yang mengancam posisinya sebagai raja. Oke, dia raja yang kejam. Bahkan nggak cuma itu, kalau kita baca lagi sejarahnya, Herodes itu dia orang yang sangat takut kehilangan kekuasaannya, kejam, sehingga akhirnya dia nggak segan-segan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Sejarah mencatat bahwa dia mengeksekusi istrinya, ibunya, dan 3 orang anaknya sendiri. Gila nggak? So with this guy, nobody is safe. Kayaknya nggak ada yang aman. Bahkan Kaisar Romawi waktu itu, Kaisar Agustus, dia, ini catatan sejarah ya, Agustus bilang gini, ini saya quote dari satu buku sejarah, dibilang, Augustus, the Roman Emperor, had said bitterly that it was safer to be Herod's pig than Herod's son. Gila ya, menurut Kaisar Agustus, bahwa lebih aman menjadi babinya Herodes daripada jadi anaknya Herodes. Saking bahayanya nih, semua orang dibunuh sama dia. Oke, dalam bahasa aslinya, ini quote ini lebih keren lagi, karena dalam bahasa aslinya itu, bahasa Yunani, kata pig atau babi itu adalah kata hus. Sementara anak itu adalah kata huios. Jadi itu lebih rhyming gitu ya. Lebih aman menjadi husnya Herodes daripada huiosnya Herodes. Oke, lebih aman jadi babinya Herodes daripada anaknya Herodes. Segitu kejamnya dia, sampai Kaisar Romawi pun berkomentar seperti itu. Oke, so itu sekilas tentang cerita Herodes ya. Satu hal yang menarik tapi, kalau kita lihat Matius. Menarik banget bahwa Matius ini, cara Matius menggambarkan Herodes ini unik banget. Di ayat 3, itu kalau sudah baca nanti ya, kalau sudah baca lagi, Matius menggunakan kata Raja Herodes. Kemudian maju di ayat 9, Matius menyebut lagi Raja itu, mengacu kepada Herodes lagi. Tapi lalu kalau kita maju lagi, berikutnya ada kisah tadi orang Majus menyembah Yesus, dan lalu di ayat-ayat berikutnya, ayat 12, ayat 15, ayat 16, 19, 22 dari pasal ini, sampai di akhir pasal, Matius nggak pernah lagi menggunakan kata raja. Matius selalu hanya menggunakan kata Herodes, disebut namanya langsung. Menarik ya? Dan kita ingat minggu lalu bahwa fokus Injil Matius adalah apa? Jesus as the King. Yesus sebagai Raja, the Lion of Judah. So, seolah dengan hal ini, Matius lagi mendeklarasikan bahwa sejak orang Majus menyembah Yesus, sejak bangsa-bangsa datang menyembah Yesus, resmilah sudah bahwa from now on, we have a new king. Herod was no longer the king, Jesus is. Raja gue sekarang bukan lagi Herodes, raja gue adalah Yesus sekarang. Oke, ini adalah bentuk pernyataan yang bold dari seorang Jewish waktu itu, bahwa mereka nggak lagi mengakui Herodes yang kejam sebagai rajanya. Oke, luar biasa banget. Itu fakta yang sangat menarik. Oke. Itu mengenai Herodes. Kita udah bahas mengenai the Magi. Kita udah bahas juga mengenai the first king, yaitu Herod. Nah, terakhir dari bab ini, kita bakal bahas yang terpenting. Tokoh yang ketiga, yaitu the real king. It's Jesus, right? Judulnya kan the Magi and the King. Kita udah bahas Magi-nya. Kita udah bahas king yang pertama, yaitu Herodes. Now we will discuss about the one true king, Jesus. Oke, ini kayak Game of Thrones ya, the one true king. Oke, Jesus the one true king. Kita bakal lihat tokoh yang terpenting ini, bahwa di next slide-nya. Nah, lagi-lagi kita bakal melihat bahwa sejak dari kelahirannya, udah ada begitu banyak nubuatan perjanjian lama yang digenapi oleh Yesus. Di ayat 13-15, kita baca mengenai Yusuf dan Maria yang melarikan diri ke Mesir untuk menghindari pembunuhan Herodes. Betul ya, ketika Herodes perintahkan semua anak di bawah 2 tahun dibunuh, ini yang dilakukan oleh Yusuf di Matius 2:13 saya bacakan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi,
dari Mesir kupanggil anakku. Nah, firman Tuhan yang mana yang dimaksud oleh para nabi ini? Ini adalah pengenapan dari Hosea 11 ayat 1. Oke, dibilang di situ ketika Israel masih muda, ini ngomongin Mesias ya, Yesus dari Israel. Ketika Israel masih muda, aku kasih dia. Dan dari Mesir, kupanggil anakku. Oke, jadi lagi-lagi ini sebuah paralel. Menarik banget kalau kita lihat paralel dengan perjanjian lama ini, oke? Karena kalau kita perhatikan, Matius 1, itu seolah-olah adalah the new Genesis. Kitab Kejadian yang baru. Kan kitab Kejadian itu kan menceritakan mengenai kelahiran anak perjanjian, gitu kan? Dan di mana kita lihat di Matius 1, Yesus itu adalah benih Abraham, sesuai silsilahnya yang kita bahas minggu lalu. Jadi Matius 1 itu adalah the new Genesis. Sementara Matius 2 ini adalah the new Exodus, kitab keluaran yang baru. Karena kitab keluaran itu menceritakan bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Sementara Yesus di kitab perjanjian baru ini adalah Musa yang baru, Mesias, yang pada akhirnya membebaskan umatnya dari perbudakan dosa. Oke, menariknya ini paralel Matius 1, Genesis, Matius 2, Exodus. Oke, menarik banget. Kemudian selanjutnya kita tahu tadi ya kisah pembantaian semua anak berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem itu pun menggenapi nubuatan Nabi Yeremia di Yeremia 31 ayat 15 dibilang beginilah firman Tuhan, dengar di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit pedih. Rahel, itu perwakilan ibu-ibu di Israel, menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya sebab mereka tidak ada lagi. Oke, jadi mengenai pembantaian ini pun sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Nah, kemudian di perikop terakhir dari Matius pasal 2 ini, kita melihat bagaimana Yusuf membawa Maria dan Yesus kembali ke Israel setelah Herod the Great meninggal. Oke, tadinya mereka mau balik ke Bethlehem, ke kota asalnya, tapi nggak jadi. Kenapa? Kita lihat di Matius 2, ayat 22 dan 23, dan selanjutnya dibilang, tetapi setelah Yusuf dengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Oke, supaya nggak bingung ya, saya bakal jelaskan sedikit soal pembagian wilayah Israel setelah Herod the Great meninggal. Boleh di next slide-nya. Oke, saudara perhatikan peta di layar saudara. Ini peta wilayah Israel waktu itu. Jadi setelah Herod the Great meninggal, maka wilayah Israel itu dibagi menjadi 4, dibagi kepada 3 anaknya masih hidup, karena tadi kan 3 anak yang lain udah mati dieksekusi sama dia masih punya 3 anak yang masih hidup waktu itu, dan dibagi ke mereka tuh. Yang warna biru, itu diberikan kepada Herodes Arkelaus, itu adalah wilayah Yudea, Samaria dan Idumea. Kalau kita lihat itu Yerusalem, Bethlehem ada di situ, di wilayah Yudea yang warna biru. Kemudian yang warna ungu itu adalah wilayah Galilea dan Perea, itu diberikan kepada Herodes Antipas, anak yang lain. Oke, Herodes Antipas itu mendapat wilayah yang ungu. Kita lihat bahwa Nazaret itu ada di situ. Oke, ada kota lain yang namanya Seforis, itu bakal kita bahas di pasal berikutnya nanti. Oke, itu semua di yang warna ungu. Kemudian yang warna kuning oranye itu Batanea, itu diberikan kepada Herodes Philippus. Oke, ini adalah saudara tiri, jadi kalau Herodes Arkelaus sama Antipas itu mereka saudara kandung dari istri yang sama, sementara Herodes Philippus itu dari istri yang berbeda. Herodes the Great itu punya banyak istri. Nah, Batanea ini sebelah utara dan timur Sungai Yordan diberikan kepada Herodes Philippus. Sementara kemudian wilayah yang warna pink salmon itu diberikan kepada Salome I. Itu adalah saudari perempuan dari Herodes. Oke, jadi dibagi kepada 4 orang ini, Herodes Arkelaus, Herodes Antipas, Herodes Philippus, dan Salome I. Oke, sementara wilayah yang warna merah, Decapolis dan sekitarnya itu tetap berada di wilayah kekuasaan Romawi. Oke. Nah, tadi kita lihat ya, Yusuf itu dari Bethlehem, di wilayah Yehuda yang biru. Betul? Lihat petanya ya. Tapi karena penguasanya, Herodes Arkelaus, ini terkenal sama kejamnya dengan bapaknya nih. Makanya, Yusuf dengan arahan Tuhan melalui mimpi, dia pulangnya nggak ke Bethlehem, nggak ke wilayahnya Arkelaus, melainkan ke Nazaret di Galilea yang merupakan kekuasaan dari Herodes Antipas. Oke?
Herodes Antipas sendiri dikenal sebagai pribadi yang lebih kalem dibandingkan saudaranya Archelaus. Meskipun di kemudian hari nanti kita bakal lihat bahwa Antipas juga punya kelemahan lain, dia ini seorang playboy gitu ya, dan akhirnya dia mengeksekusi Yohanes Pembaptis, kita tahu kisah itu ya, dan dia juga memerintahkan penyaliban Yesus. Well, that's the story for another lesson, kita bakal bahas di pasal-pasal yang akan datang. Tapi ada bayangan jadinya sekarang ya, ketika nanti selama baca Injil, saudara membaca nama Herodes, nah saudara perlu tahu, ini Herodes yang mana yang dimaksud? Herodes the Great kah? Yang bapaknya ini, yang pertama. Atau Herodes Archelaus kah? Herodes Antipas kah? Herodes Philippus kah? Karena ini ada orangnya ada banyak, tapi semuanya namanya Herodes. Oke, kita perlu tahu nih, Herodes mana yang dimaksud. Oke, jadi tadi Yusuf pindah tempat tinggalnya ke Galilea, wilayahnya Antipas, dan ke kota Nazaret, tempat Yesus dibesarkan. Makanya akhirnya orang mengenal dia sebagai Yesus dari Nazaret. Jesus the Nazarene, gitu. Nah, ayat 23 itu bilang bahwa ini pun menggenapi nubuatan nabi-nabi, bahwa Mesias akan disebut orang Nazaret. Gitu kata nubuatannya. Katanya gitu. Nah, ini menarik banget. Karena kalau kita pelajari, ternyata nggak ada satu referensi pun di Perjanjian Lama soal nubuatan dari nabi manapun yang bilang bahwa Mesias akan disebut orang Nazaret. Ternyata nggak ada loh. Loh, kok gimana nih, kok nggak matching? Tadi kan selalu ya nubuatan, kalau kita cari di Perjanjian Lama, ada ayatnya tuh. Tadi kan Hosea kah, Mika kah, Yeremia kah. Nah ini ternyata nggak ada nabi manapun yang bilang bahwa Mesias itu orang Nazaret. Jadi apa maksudnya? Kenapa Matius bilang bahwa ini adalah penggenapan firman dari nabi-nabi? Nah ini menarik banget. Saya melakukan studi yang cukup rumit tentang ini. Jadi gini, para ahli itu berpendapat bahwa ini adalah penggenapan nubuatan dari Yesaya 11 ayat 1. Boleh tampilkan ayatnya. Oke, Yesaya 11 ini, kalau saudara baca perikopnya, judul perikopnya adalah nubuatan mengenai Raja Damai. Dimana kita tahu Raja Damai itu adalah Yesus, betul nggak? Nah, nubuatannya tuh bilang gini di Yesaya 11. Ayat 1 dan 2 dibilang, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Oke, semuanya kita tahu ini ngomongin Yesus. Nah, kata taruk, itu saudara tadi ayat 1, Yesaya 11 itu dibilang ada kata taruk di situ. Taruk itu artinya adalah ranting atau cabang, branch. Oke? Nah, kita tahu bahwa Isai itu adalah ayah dari Raja Daud, dan dari keturunannya, dari cabangnya, dari pohonnya itu, lahirlah Yesus. Nah, kata taruk ini dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah kata neser. Jadi Nazarene itu artinya adalah keluar dari cabang. Sudah lihat ini di mana koneksinya? Kata itu diucapkan sebagai Nazarene, berasal dari cabang. Sementara kata orang Nazaret pun kalau diucapkan adalah Nazarene. Orang bilang Jesus the Nazarene. Oke? So this is the plot twist there, bahwa ternyata ini penggenapannya seperti itu. Ini adalah penggenapan dari nubuatan bahwa Mesias itu akan keluar dari nesernya Isai, dari cabangnya Isai. So he will be called Nazarene. Dan betul, ternyata Yesus dibesarkan di Nazaret, dipanggilnya apa? Nazarene juga. Oke, so ini adalah penggenapannya. Luar biasa ya. Oke, itu yang saya temukan dari hasil riset saya. This is amazing, I think. Dan sangat luar biasa bahwa kita lihat dari perjalanan Yesus di pasal ini aja, dari dia bayi, lahir, kecil, dibesarkan, kita lihat bahwa dia udah menggenapi banyak nubuatan mengenai Mesias. Oke, boleh di next ada tabelnya, saya kasih buat saudara. Lihat bahwa 3 nubuatan tentang Yesus yang ada di Perjanjian Lama, dibilang bahwa dia lahir di Bethlehem, dia keluar dari Mesir, dan dia dikenal sebagai orang Nazaret. Oke, 3 tempat, 3-3 digenapi. So benar-benar nggak bisa dibantah lagi bahwa betul Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Karena dia menggenapi semua nubuatan tentang Mesias. Oke, guys, saudara belajar sesuatu hari ini, luar biasa ya. Menarik kalau kita pelajari semua sejarahnya. Oke, sekarang kita belajar sama-sama hari ini.
Itu mengenai Matius 2, I think cukup sampai di situ. Di sisa waktu yang kita punya, saya mau coba jawab beberapa pertanyaan, karena dari minggu lalu udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. By the way, ini sekali lagi saya tampilkan di Instagram saya, kalau saudara punya pertanyaan, punya feedback mungkin buat saya, atau punya pewahyuan pribadi yang Anda dapatkan, gitu, Anda bilang, Pastor, saya dapatnya hal yang lain, oh boleh banget, share ke saya, dan kita bakal diskusi sama-sama, supaya banyak orang lain bisa diberkati juga lewat revelation saudara, oke? Semua boleh dikirimkan via direct message ke Instagram saya, Aryan Dave, supaya saya punya waktu buat ulik lagi, pelajari lagi, dan nanti saya bakal coba jawab satu demi satu, oke? Nah, saya mau bahas 2 pertanyaan yang masuk di minggu ini. Pertanyaan pertama. Ini dari pertanyaan dari Novia Ratna, oke? Novia menanyakan mengenai ayat di Matius 10 ayat 23. Kita belum sampai sana tapi nggak apa-apa, kita bahas di awal. Dibilang gini, apabila mereka menganiaya kamu dalam satu kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Nah, pertanyaannya, ini apa maksudnya ayat ini? Apa berarti kita boleh melarikan diri dari panggilan Tuhan gitu? Karena dibilang lari ke kota lain gitu kan? Gimana maksudnya? Oke, saya akan coba jawab ya. Nah, jadi konteks ayat ini, kalau kita baca keseluruhan perikopnya, itu adalah ketika Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi ke kota-kota lain, untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, melayani pokoknya. Nah, ketahuilah bahwa this is a risky job. Oke, ini pekerjaan yang beresiko banget. Di zaman itu, kasus penistaan agama itu bakal dihukum mati. Oke, bahkan ketika nyembuhin orang, itu bakal dipertanyakan tuh, ini dengan kuasa siapa menyembuhkan ini? Kuasa gelapkah? Kamu dukun palsukah? Dan sebagainya. Oke, kalau hari gini kan palingan apa sih viral di sosmed gitu kan. Di zaman itu ini bisa dihukum mati, dirajam. Ngeri banget. Jadi misinya murid-muridnya berbahaya banget. Tujuan mereka baik, mau nolong orang gitu kan. Tapi salah-salah, bisa-bisa mereka malah mati dirajam. Nah, di ayat ini, Yesus lagi mengajarkan murid-muridnya untuk wise. Mereka semua udah tahu bakal mati sebagai martir. It's okay. Tapi bukan berarti sengaja dimati-matiin. Oke? Karena mereka punya misi harus mengabarkan Injil sebanyak mungkin dulu. Jadi jangan sengaja cari-cari masalah gitu loh. Sama kayak kalau hari ini di tengah wabah corona ini, udah tahu nih kita lagi ada social distancing gitu kan. Terus kita malah sengaja jalan-jalan keluar gitu kan, pegang-pegang semua barang, pegang semua hal gitu kan. Oh tenang aja, saya beriman gak bakal sakit gitu. Ya nggak gitu juga kali. Itu sama aja kayak kita beriman bakal kaya, tapi nggak mau kerja. Ya nggak bisa dong. Oke, kita beriman Tuhan kasih kita kesehatan. Bagian kita ya jaga kesehatan, right? Jadi kira-kira begitu konteks ayat ini. Yesus berpesan agar murid-muridnya wise dalam bertindak. Kalau udah jelas nih satu kota menolak Injil dan posisi mereka berbahaya, ya jangan malah disengajain nongkrong di situ gitu kan, nungguin dibunuh. Enggak, udah lanjut aja ke kota berikutnya. Karena tugasnya tadi, Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Oke? Nah, soal fokus ke misi ini akan saya bahas lebih dalam di pertanyaan berikutnya. Ini nyambung, bagus banget pertanyaan kedua. Ini pertanyaan dari Nico Gideon, dia nanya gini, ini juga unik. Kenapa di Injil Matius seringkali setelah Yesus bikin mujizat, Yesus suka bilang, jangan beritahukan siapa-siapa. Pernah saudara perhatikan itu? Saya kasih beberapa contohnya, ini betul. Ada beberapa contohnya saya tulis di Matius 9, ini adalah kisah Yesus menyembuhkan mata 2 orang yang buta. Ayat 30 bilang, maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Lalu kemudian di Matius 16, Yesus bertanya kepada Simon Petrus kan, siapakah aku? Gitu kan. Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus bilang, wah betul, jawaban kamu bagus. Tapi kemudian di ayat 20 dia bilang, Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Lagi-lagi di Matius 17, lihat, itu adalah ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. So, a very logical question. Pertanyaannya, kenapa sih pakai rahasia-rahasiaan begini, jangan bilang siapa-siapa gitu, kenapa sih? Saya bakal coba jawab sebisa saya ya, kenapa Yesus main rahasia-rahasiaan.
Ini jawaban yang saya simpulkan dari studi saya. Jawabannya satu. Because Jesus was a man on mission. Karena Yesus adalah seseorang dengan sebuah misi. Yesus tahu bahwa ia datang ke bumi dengan sebuah misi dari Bapa. Misi apa itu? Untuk menuju ke Kalvari, mati di kayu salib, dan menebus dosa manusia. Dan saya kira inilah alasan utama kenapa Yesus selalu bilang jangan kasih tahu siapa-siapa. Kita ingat di peristiwa pernikahan di Kana, ketika Maria ibunya minta tolong, apa jawaban Yesus? Ibu, saatku belum tiba, gitu kan? Kenapa? Soalnya ini bahaya nih. Nah, ada dua faktor yang bisa menggagalkan misi Yesus. Di satu sisi, orang-orang Israel ini udah ribuan tahun menantikan kedatangan Mesias. Mereka di bawah penjajahan Romawi dan mereka pengen banget merdeka. Dan di bayangan mereka, Mesias itu adalah seorang raja yang akan datang dengan pasukannya yang sakti dan bakal membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Nah, waktu mereka lihat Yesus yang luar biasa dengan semua mujizatnya, mereka berpikir, wah ini dia nih yang kita tunggu-tunggu. Makanya kalau kita lihat di Yohanes 6 ayat 14 dan 15, saya bacakan buat saudara, dibilang gini, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Nah, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan membawa mereka ketika Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Oke, jadi Yesus takut nih kalau sampai dia dipaksa jadi raja sama rakyat, bisa-bisa misi dia buat mati di kayu salib itu gagal total. Oke, itu satu sisi orang-orang Israel mau jadiin dia raja. Di sisi lain, ini para pemuka agama, orang Farisi, ahli Taurat, mereka ini nggak mau mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Wah, ini penista agama nih. Mereka mau tangkap dan bunuh Yesus. So, Yesus terjepit di tengah-tengah nih. The people wanted to crown him, the scribes wanted to kill him. Dia kejepit di tengah. Nah, pertanyaan tadi, kenapa Yesus malah melarikan diri? Kan Yesus udah tahu Yesus bahwa emang misinya harus disalib, harus mati juga pada akhirnya. Nah, ternyata kalau kita pelajari, misi Yesus ini jauh lebih rumit dibandingkan hanya sekedar gila mati aja udah parah banget kan. Sekedar mati di kayu salib. Ternyata lebih rumit dari itu. Sepanjang perjalanannya, dari Bethlehem sampai ke Golgota ke Kalvari, itu setidaknya ada 44 nubuatan tentang Mesias yang harus Yesus genapi. Ini baru nubuatan yang mutlak digenapi sama Yesus. Kalau dihitung sama nubuatan-nubuatan lain yang juga kelihatannya mengacu pada Mesias, itu jumlahnya ada 300 lebih, bayangin 300 lebih nubuatan. Tapi oke deh, lupakan yang 300 sekian, kita anggap 44 aja yang betul-betul mutlak mengacu pada Yesus. Nah, dari Bethlehem ke Golgota, dalam 3,5 tahun masa pelayanannya, ada 44 nubuatan yang harus Yesus genapi. Bayangin kalau kayak saudara main game gitu ya, lalu ada satu nubuatan digenapi, ting, achievement unlock. Kemudian main lagi, jalan lagi, berhasil lagi menggenapi nubuatan kedua, ting, achievement unlock. Wih, ini ada 44. Dan semuanya ini, 44-nya ini harus beres sebelum dia mati di kayu salib. Kenapa? Karena kalau ada satu aja yang miss, yang gak dia genapi, nanti orang bakal bisa memperdebatkan bahwa dia bukan Mesias. Oh enggak tuh, bukan Mesias, kan Mesias harusnya menggenapi nubuatan yang ini. Nah orang bakal bisa bilang gitu tuh. Gitu? Jadi harus semuanya sempurna digenapi, gak boleh ada yang enggak. Makanya Yesus perlu memastikan bahwa dia gak tertangkap duluan, dia gak mati duluan, sebelum semua nubuatan ini digenapi. Ini jelas nggak gampang. Oke, 44 nubuatan besar hanya dalam 3,5 tahun, and after that, the Calvary. Baru dia bakal mati di kayu salib. So, kita lihat, Jesus was a man on mission. Fokus dia adalah Golgota, dan dalam perjalanannya ke sana, dia tahu bahwa ada banyak nubuatan yang harus digenapi, semuanya harus digenapi. Ini tugas yang sangat sulit. Makanya Yesus berusaha agar nggak ada yang mendistract dia, yang mengalihkan dia dari misi ini. Jangan sampai dia dijadiin raja duluan. Jangan sampai dia ketangkap duluan. Dia harus menggunakan waktunya seefektif mungkin. Bahkan kalau kita lihat, ternyata nggak semua orang disembuhin sama Yesus loh, sama dia di bumi, bener nggak?
Ingat kisah di tepi kolam Bethesda, di mana ada ratusan orang sakit duduk di pinggir kolam. Nah, berapa orang yang Yesus sembuhkan di hari itu? Berapa? Cuma satu, betul? Si orang yang lumpuh. Kenapa? Sebenarnya tuh yang sakit ada ratusan. Kenapa Yesus nggak bilang gitu ya, in the name of me, be healed you all, di dalam namaku, sembuh kalian semua. Kenapa? Kenapa cuma satu? Because Jesus was a man on mission. Sekali lagi, fokus dia bukan untuk menyenangkan semua orang. Fokus dia adalah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapaknya. Oke? Okay? So this is the lesson for us. Ini pelajaran buat kita dari pertanyaan ini. Seperti Yesus, we need to be focused. We need to know what our mission is. Jangan berusaha untuk menyenangkan semua orang. Berfokuslah untuk menyenangkan Bapa kita di surga. Jangan berusaha untuk melakukan semua hal, karena kita nggak bisa, tangan kita cuma 2. Waktu kita cuma 24 jam. Berfokuslah untuk melakukan hal-hal yang memang harus kita lakukan. We are not called to be busy. We are called to be productive. Panggilan kita bukan buat jadi orang sibuk. Panggilan kita adalah buat jadi orang produktif sesuai dengan misi kita. So, temukanlah panggilan hidup saudara. Dan setelah itu, berfokuslah pada hal itu. Jangan biarin omongan orang mendistract saudara. Jangan biarkan hal-hal yang terlihat baik mendistract saudara. You cannot please everybody. You cannot do everything. Just focus on your mission. Amin. Amin. Oke, I think itu hal-hal yang kita bisa belajar hari ini. Dari Matius 2, kita belajar bahwa Yesus adalah sungguh Mesias. Dan siapapun engkau, apapun keadaanmu hari ini, engkau boleh datang kepada Yesus. He came for us all. Dan dari pertanyaan yang kita bahas, kita belajar bahwa kita perlu fokus. Oke? We are not called to be busy. We are called to be productive. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk Bible Study hari ini. Terima kasih buat setiap pewahyuan, setiap kebenaran yang Tuhan singkapkan buat kami. Kami bersyukur karena Mesias, Engkau Juru Selamat, lahir ke dunia ini buat semua orang. Buat pemungut cukai seperti Matius, buat orang Majus yang adalah non-Yahudi, buat kami yang penuh dosa, kami yang punya masa lalu yang buruk mungkin, kami yang punya banyak kesalahan, tapi Engkau datang buat kami, siapapun kami. Terima kasih, kami mengucap syukur buat itu. Kami juga mau belajar untuk fokus. Aku berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara, rekan-rekanku yang mendengarkan program ini, aku berdoa supaya dalam hidupnya mereka sungguh-sungguh menemukan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan yang betul-betul Tuhan mau mereka kerjakan di hidupnya, dan biar mereka berfokus kepada itu. Mereka nggak fokus kepada omongan orang lain, fokus mereka bukan buat menyenangkan orang lain, fokus mereka adalah buat menyenangkan Bapa di surga. Mereka nggak fokus sama hal-hal yang kurang penting, yang nggak penting, kelihatannya bagus, tapi sebetulnya mendistract mereka dari misi mereka yang sesungguhnya. Biar mereka berfokus pada hal-hal yang sungguh esensi, yang membawa mereka semakin dekat pada purpose yang Tuhan kasih buat panggilan mereka masing-masing. Ini doaku Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Guys, itu minggu kedua mengenai Matius 2 dan beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Oke, sekali lagi, kalau saudara punya pertanyaan, punya feedback, punya testimoni, apapun itu, please send to my direct message. Dan saudara juga boleh ajak teman-teman dari home cell-nya, keluarganya, bahkan gereja lain gitu ya, terbuka buat umum. Oke, program ini terbuka buat siapapun. Kita rindu ada banyak orang bisa diberkati, kita diskusi sama-sama, kita belajar sama-sama. Oke, semua boleh dikirim ke Instagram saya, Aryan Dave. Amin. I think sekian dari saya hari ini. Kita bakal ketemu lagi minggu depan. Ingat, jangan sampai lupa, Mesias datang buat engkau. Engkau punya sebuah purpose, dan mari fokus sama itu. You are not called to be busy, you are called to be productive. So, go for your mission. Amin. Saya Aryan, mohon diri. Sampai ketemu minggu depan. God bless you all.